farjal mubana, bahwa kemaluan yang putus yang kudu masuhu, maka batal wudu oleh sebab memegangnya, ala mata kodama, atas keterangan yang telah berlalu. Annal farjal mubana yang kudu masuhu, bahwa kemaluan yang putus akan batal wudu dengan sebab memegangnya, atas keterangan yang telah berlalu. Kemarin pas kelar ngaji, seumpama Bang Bidin kemaluannya copot, atau Bang Bidin ini kemaluannya nih ketinggalan, seumpama begitu, onggok batal wudu karena megang kemaluan. Kalau kemaluannya itu masih bentuk nih, tapi kalau kemaluannya itu udah jadi abu, udah hancur, walaupun abunya itu diusapin, nih kemaluannya Bang Bidin ini dia diusapin, karena udah jadi abu gitu, nggak batal gitu, nggak batal. Kalau jadi abu atau udah ditumbuk, udah kayak bakso yang di nggak batal. Iya kan. Kalau masih berbentuk batal, tapi kalau udah nggak berbentuk nggak batal. Bikhilafil udwil mubani, berbeda dengan anggota badan yang putus. Layan kudu lamsuhu, maka tidak batal memegangnya. Menyentuhnya ya. Jadi kalau seumpama ada orang tangannya putus gitu. Tangan orang putus, diambil, dia pegang, nggak batal. Tangan orang putus, walaupun seumpama itu nanti tangannya perempuan, tangan perempuan putus, diambil. Tapi kalau kemaluan diambil, batal. Tapi kalau tangan putus, walaupun itu tangannya perempuan, batal. Bikhilafil udwil mubani la yanqudu lamsuhu, berbeda dengan anggota badan yang putus, maka tidak batal memegangnya. Rabi'iha, yang keempatnya, annal lamsa, bahwa persentuhan itu yang kudu wudu al-lamisi wal malmusi, membatalkan akan wudu orang yang memegang dan orang yang dipegang. Annal lamsa yang kudu wudu al-lamisi wal malmusi, bahwa persentuhan itu akan membatalkan wudu orang yang memegang dan yang disentuh, orang yang menyentuh dan yang disentuh. Sumpama ada orang dia megang kemaluannya karena lupa gitu, lupa. Wah, ibu udah wudu megang kemaluan, lupa. Batal wudu gak tuh? Batal wudu gak? Batal. Walaupun lupa gitu. Karena hadisnya umum. Jadi sifatnya itu umum. Jadi dia lupa kayak sengaja kayak, atau seumpama karena dia nggak sadar gitu, dimegang pasal gua iya, gua udah wudu ini, tetap batal karena hadisnya umum. Berbeda dengan persentuhan, orang yang dipegang dan orang yang megang dua-duanya batal.
annal lamsa yang kudu wudu al-lamisi wal malmusi, bahwa persentuhan itu akan membatalkan wudu orang yang menyentuh dan orang yang disentuh. Bikhilafil massi, berbeda dengan memegang. Fa innahu indat tihadil jinsi, maka sesungguhnya memegang itu ketika ittihadil jinsi, satu jenis, la yanqudu, maka tidak batal wudu, illa wudu'ul masi, kecuali wudunya orang yang memegang. Kalau memegang, yang batal wudu itu yang megang, sedangkan orang yang dipegang itu nggak batal wudu. Jadi ada laki-laki megang kemaluan laki-laki karena seumpama ada kebutuhan pengobatan, jadi telanjangin. Orang kalau mau operasi kan itu sama susternya, kalau emang dia perempuan dibersihin dulu, bulu-bulunya dibersihin, diangkat, dibolak-balik, pokoknya enak dah. Enak dah. Cuma nggak bisa gitu, kita 2 minggu nggak dikasih. Jadi yang memegang aja yang batal. Kalau megang atau emas, kalau emas yang megang yang batal, yang dipegang nggak batal. Tapi kalau lames, yang menyentuh, yang disentuh, dua-duanya batal. Kalau syaratnya ikhtilaful jinsi tadi itu, berbeda jenis. Khomisiha, yang kelimanya, anak masa farjil mahrami nakidun, bahwa memegang kemaluan mahram adalah membatalkan wudu. Bikhilafi lamsiha, berbeda dengan memegangnya, menyentuhnya. Jadi orang yang memegang kemaluan, seumpama mahramnya dipegang, batal. Tapi kalau lames, selama dia terikat dengan mahram, tidak batal wudu. Itu jelas batalnya bukan karena mahramnya, tapi karena batalnya kemaluannya. Walaupun itu orang yang dipegang mahramnya dia, kemaluan orang yang dipegang itu adalah mahramnya dia, batal terwudu. Karena batalnya megang kemaluannya itu, bukan karena hukum mahramnya. Tapi kalau lames, persentuhan itu nggak batal wudu kalau masih ada terikat dengan mahram. Jadi mas walaupun kepada mahram batal. Berbeda dengan lames, kalau dia terikat dengan mahram nggak batal. Sadisiha, yang keenamnya, istiratu bulugi haddis syahwati, tersyaratkannya sampai batasan syahwat, bilamsi, pada hukum persentuhan, dunal masi, bukan hukum memegang. Kalau lames itu ada syarat mencapai kepada batasan yang disyahwati, berbeda dengan emas. Kalau emas nggak ada batasan yang disyahwati. Kita megang kemaluan anak kita, itu kan nggak ada syahwat sama sekali, batal. Jadi ada syarat pada lames mencapai batasan syahwat atau tidak.
Sedangkan emas tidak ada syarat mencapai batasan syahwat. Pokoknya kalau dia memegang kemaluan, batal. Sabi'iha, yang ketujuhnya, annal lamsa, bahwa lames, persentuhan itu, la budda fihi, mesti padanya, minat ta'adudi, dari berbilangnya. Artinya berbilang, hukumnya adalah kudu ada lawannya. Itu namanya berbilang. Ada lamis, ada malmus. Ada yang megang, ada yang dipegang. Itu syaratnya lames, harus ta'adud, ada lawannya. Bikhilafil masyi, berbeda dengan mas, berbeda dengan emas, memegang. Fa innahu yahsulu bimasi farji nafsi, maka sesungguhnya emas itu akan terhasil dengan sebab memegang kemaluan dirinya sendiri. Jadi kalau lamas kudu ada lawannya, tapi kalau emas nggak kudu ada lawannya. Batal wudu dengan sebab dia memegang kemaluannya sendiri. Tsumma wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, ya ilaha illallah, ya ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.